Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita bertemu kembali di dalam program Sapa Senja. Hari ini kita kembali membahas Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Adapun tema renungan pada sore hari ini adalah Tuhan damai sejahtera. Sebelumnya mari kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemarin saya sudah menyampaikan tentang Tuhan adalah gembalaku. Dan memang kalau kita melihat dari Mazmur pasal 23 ini adalah gambaran keilahian Yesus Kristus. Keenam gambaran ini dapat kita lihat di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-6, yaitu Jehovah Rohi, Tuhan gembalaku, Jehovah Salom, Tuhan damai sejahtera, Jehovah Sidkenu, Tuhan kebenaranku, Jehovah Nisi, Tuhan pembelaku, Jehovah Jireh, Tuhan penyediaku, Jehovah Sama, Tuhan penyertaku. Dan sore hari ini kita akan membahas di bagian yang kedua adalah Jehovah Salom, yaitu Tuhan damai sejahtera. Nah, di ayat yang kedua yang kita baca tadi di sana mengatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan membimbing aku ke air yang tenang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang kedua di sini kita menemukan ada dua hal yang menggambarkan bagaimana Tuhan itu sangat luar biasa di dalam kehidupan Raja Daud. Hal pertama yang dapat kita lihat bagaimana keilahian Yesus Kristus yang dapat ditunjukkan dari ayat tersebut ialah di bagian yang pertama di sana katakan Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya, kata Ia membaringkan di sana adalah kata rabat. Nah, kata rabat itu menunjukkan kehadiran dan kedekatan Sang Gembala yang membuat kita dapat membaringkan diri dengan tenang dan bebas dari segala ketakutan. Jadi tindakan Tuhan membaringkan kita di padang yang berumput hijau itu menunjukkan bahwa Tuhan hadir dan memberikan pengaruh kepada kita sehingga kita tidak takut akan situasi apapun. Jadi ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, maka kita menjadi tenang, kita merasa ada kekuatan yang menaungi kita sehingga kita tidak takut dalam menghadapi situasi apapun. Dan luar biasanya di sana katakan Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kalau kita bicara penyediaan Tuhan, maka padang yang berumput hijau itu adalah penyediaan Tuhan yang luar biasa, ya. Sebenarnya yang menjadi persoalan utama bukan masalah padang yang berumput hijaunya, tetapi ketika Tuhan membaringkan kita, ya. Kata membaringkan itulah yang memiliki makna yang luar biasa, bagaimana eksistensi Tuhan, kehadiran Tuhan, kedaulatan Tuhan hadir di dalam setiap orang percaya. Karena dimanapun kita berada, tanpa kehadiran Tuhan maka semuanya sia-sia. Tetapi dimanapun kita berada, ketika Tuhan hadir, maka itu menjadi hal yang luar biasa bagi orang percaya. Jadi ketika Tuhan membaringkan kita di padang yang berumput hijau, tindakan Tuhan hadir dan membaringkan kita, itulah yang menjadi kekuatan buat kita di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan yang ada di dalam dunia ini. Tindakan Tuhan hadir ini memberikan damai bagi kita bahwa Tuhan itu hadir dan selalu ada dalam hidup kita. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 18, maka di sana dikatakan demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Jadi ketika Tuhan Yesus berbicara di hadapan para murid, Tuhan mengatakan,
aku akan datang kembali kepadamu. Jadi ini adalah gambaran bagaimana Roh Kudus hadir di dalam kehidupan orang percaya untuk memberikan kedamaian, untuk memberikan ketenangan kepada kita yang hidup di zaman anugerah ini. Wow, ini luar biasa. Jadi ketika Tuhan membaringkan kita di padang yang berumput hijau, di sanalah Roh Kudus turut serta hadir untuk memberikan ketenangan bagi orang percaya. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari Mazmur pasal 23 ayat yang kedua adalah Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini bicara apa? Ini bicara tentang Tuhan yang sempurna yang menuntun kepada air yang kekal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam suatu peristiwa di dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39, firman Tuhan berkata demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi ketika pemazmur mengatakan Ia membimbing aku ke air yang tenang, sesungguhnya itu adalah tuntunan yang dikerjakan oleh Roh Kudus untuk kita dapat percaya kepada Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat bagi orang percaya. Dengan demikian kita akan menemukan air yang kekal dan akan membuat kita akan luar biasa di dalam Tuhan, karena kita menemukan sang sumber air yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dua kalimat ini menunjukkan bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan akan membaringkan kita di padang yang berumput hijau dan membimbing kita ke air yang tenang. Dengan demikian, maka Roh Kudus akan diberikan kepada kita yang akan menuntun kita, yang akan membimbing kita untuk senantiasa percaya kepada Tuhan dan hidup di dalam kelimpahan. Dengan gambaran inilah kita semakin yakin dan percaya bahwa sebagai orang percaya kita tidak hidup sendiri, tetapi sesungguhnya ada pribadi di dalam diri kita yang sanggup menolong kita dalam situasi-situasi yang sulit sekalipun. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa firman Tuhan pada sore hari ini memberikan kita ketenangan dan juga damai sejahtera yang luar biasa dari Tuhan. Inilah firman Tuhan pada sore hari ini, kiranya menjadi berkat buat kita. Shalom.